Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi berbagai macam karunia, nikmat iman, Islam, ihsan, rizki, kesehatan, dan banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Pembahasan kali ini adalah tentang surat Al-Kahfi. Apa makna surat Al-Kahfi, ya, pengertiannya, tujuannya, kisah-kisahnya kita pelajari sehingga kita itu memahami makna-makna dan mengapa surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering baca surat Al-Kahfi sehingga akan bermanfaat, karena itu merupakan mukjizat dari Allah kepada kita sebagai umat Islam. Surat Al-Kahfi terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamakan Al-Kahfi artinya goa, dan Ashabul Kahfi penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-26 tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam goa bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini yang kesemuanya mengandung iktibar dan pelajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia. Banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan keutamaan membaca surat ini. Pokok-pokok isinya: satu, tentang keimanan, kekuasaan Allah untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan, dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah atau ilmu Allah amat luas sekali, meliputi segala sesuatu sehingga manusia tidak mampu buat menulisnya. Kepastian datangnya hari berbangkit. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan. Dasar hukum wakalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan, hukum membaca insya Allah, perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar lagi. Tentang kisah-kisahnya, cerita Ashabul Kahfi, cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Cerita Zulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat ini antara lain tentang kekuasaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang khas, yaitu dengan sholat secara ikhlas kepada Allah, kesungguhan seseorang dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dan memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah.
Surat Al-Kahfi dimulai dengan menerangkan sifat Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan bagi manusia, dan sebagai peringatan pula terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Semua yang ada di permukaan bumi merupakan perhiasan bagi bumi, dan sengaja diciptakan Allah agar manusia memikirkan bagaimana cara mengambil manfaat dari semuanya itu. Kekuasaan Allah dan beberapa luasnya pengetahuannya dikemukakan dalam surat ini dengan menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, kisah Zulqarnain, dan dengan mengibaratkan bahwa seandainya semua air yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tentu tidak akan mencukupinya. Kemudian diterangkan bahwa semua amal orang musyrik itu tidak diberi pahala di akhirat, sedang untuk orang-orang mukmin disediakan Jannatul Na'im. Lalu apa persesuaian antara surat Al-Kahfi dengan surat Maryam? Yang pertama, kedua surat ini sama-sama mengandung kisah yang ajaib. Seperti surat Al-Kahfi mengemukakan kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, kisah Zulqarnain. Sedang surat Maryam mengemukakan kisah kelahiran Yahya alaihissalam di waktu bapaknya, yaitu Zakaria alaihissalam, telah sangat tua dan ibunya seorang wanita tua yang mandul, dan kisah kelahiran Isa alaihissalam tanpa bapaknya. Yang kedua, bagian akhir surat Al-Kahfi menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang mengambil pelindung selain Allah. Semua amal mereka sia-sia dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sedang pada bagian akhir surat Maryam diulang lagi celaan dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mempersekutukannya. Itulah tentang surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita harus sering membaca surat Al-Kahfi ini karena peristiwa-peristiwanya begitu banyak dan sangat penting dan bermakna. Dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.